Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mazaya Story, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Seorang pemuda sederhana dibayar 100 juta hanya untuk merawat seorang janda lumpuh di negeri orang. Tapi siapa sangka, pekerjaan itu membawanya ke rumah megah penuh rahasia. Suara tangis di tengah malam, dokumen tersembunyi di balik rak buku, dan wanita cantik yang menyimpan luka jauh lebih dalam dari yang terlihat. Malam itu, hanya butuh satu langkah untuk mengubah hidupnya selamanya. Apa sebenarnya yang disembunyikan wanita itu? Dan kenapa pemuda ini justru dijadikan alat dari misi rahasia yang mengancam nyawanya sendiri? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Rian berdiri di ambang pintu rumah kayu yang hampir roboh di Purbalingga. Jemari ibunya sibuk mencuci pakaian di ember tua, sementara angin sore membawa suara azan dari musala kecil di seberang sawah. Ia menggenggam secari kertas lusuh, kontrak kerja sebagai perawat di Taiwan, dengan imbalan 100 juta rupiah untuk 1 tahun. Ibu, kalau aku berangkat, semua utang bisa lunas. Kita bisa renovasi rumah ini, ucapnya pelan, menahan getar di dada. Sang ibu terdiam, memandangi anak lakinya itu dengan mata sembab. Kamu tega ninggalin ibu, Le? Suaranya lirih, seperti tak ingin terdengar oleh angin. Rian menggenggam tangan ibunya. Mu harus percaya, Bu, ini cuma 2 tahun. Insya Allah, Mu janji pulang. 2 minggu kemudian, ia mendarat di Taipei. Udara dingin menampar wajahnya saat ia melangkah keluar dari bandara, membawa ransel kecil dan kontrak kerja di tangannya. Tapi yang mengejutkannya, bukan pabrik, bukan rumah sakit. Ia justru dibawa ke sebuah villa mewah di pegunungan, dikelilingi pagar tinggi dan taman yang terlalu rapi untuk disebut sekadar tempat tinggal. Ini rumah siapa? Tanya Rian pada sopir yang menjemputnya. Majikanmu, Madam Sani. Jawabnya singkat. Villa itu sunyi. Hanya suara burung dan desiran angin yang terdengar. Saat pintu utama dibuka, Rian langsung disambut aroma kayu tua dan minyak lavender. Di dalam, seorang wanita duduk di kursi roda elektrik, mengenakan gaun putih lembut yang kontras dengan wajahnya yang dingin. Madam Sani, cantik, anggun, tapi seperti patung batu. Matanya menatap Rian tanpa rasa. Di sampingnya, seorang pria tua dengan jas rapi berbicara. Dia akan jadi perawatmu, Madam. Rian menunduk. Saya hanya ingin bekerja, Madam. Sani mengangkat dagunya. Kalau kamu bisa bertahan setahun penuh, kamu akan dapat 100 juta. Tapi kamu harus tinggal di sini. Tidak boleh keluar. Tidak banyak tanya. Kamu hanya pekerja, bukan teman. Paham? Rian menelan ludah. Tawaran itu seperti menjual kebebasan. Tapi bayangan wajah ibunya kembali muncul. Ia mengangguk. Baik, saya terima. Hari-hari pertama terasa seperti penjara mewah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara TV, tak ada tawa, hanya deru mesin kursi roda dan detak jam dinding. Tugas Rian tidak mudah. Membangunkan Sani, memandikannya, membantu berpindah dari ranjang ke kursi roda, memberi makan, dan kadang harus menyuapi ketika tangannya lemas. Tapi yang paling sulit adalah menghadapi diamnya. Aku bukan lemah, katanya satu malam saat Rian mencoba membantu. Aku hanya muak dengan orang-orang yang pura-pura peduli. Rian tak menjawab. Ia hanya membersihkan lantai di dekat rodanya. Diam-diam ia tahu, luka Madam Sani bukan pada tubuhnya, tapi jauh di dalam hatinya. Dan saat malam datang, tepat pukul 2 pagi, suara tangis lirih menggema dari kamar atas. Tangis tertahan, bukan jeritan, tapi cukup untuk membuat dada siapapun terasa sesak. Rian mulai sadar, sesuatu di rumah itu tidak seperti yang terlihat. Sudah 2 minggu Rian tinggal di rumah megah itu. Setiap hari berlalu dalam rutinitas yang dingin dan membisu.
Madam Sunny nyaris tak pernah bicara, kecuali memberi perintah seperlunya. Namun, Rian mulai mengenali kebiasaannya, suka kopi pahit tanpa gula, tidak tahan cahaya terang, dan benci suara televisi. Namun satu hal tak bisa Rian abaikan, tangis jam 2 pagi. Setiap malam, tepat pukul 2, suara isak pelan terdengar dari kamar atas. Bukan jeritan kesakitan, tapi tangisan terpendam, seolah menyimpan luka yang sudah terlalu lama diredam. Rian hanya bisa mendengarnya dari balik pintu kamarnya yang berada di lantai bawah. Ia tidak berani bertanya, tidak ingin melanggar batas. Sampai suatu sore yang lengang, saat Sunny tertidur di kursi taman, Rian memanfaatkan kesempatan untuk membersihkan ruang kerja pribadinya. Ruangan itu dipenuhi rak buku tua dan lukisan-lukisan berbingkai emas. Saat ia membersihkan rak paling pojok, satu buku lusuh tanpa judul menarik perhatiannya. Ketika ia menarik buku itu keluar, sebuah amplop tua jatuh ke lantai. Dengan hati-hati, Rian membukanya. Di dalamnya ada sepucuk surat dengan tulisan tangan bergetar. Jika aku meninggal sebelum orang itu membayar, tolong sampaikan pada dunia bahwa ini bukan kebetulan. Aku punya catatan penting di laci bawah meja kerja. Mereka ingin aku hilang, karena aku tahu rahasia saham milik almarhum suamiku. Jantung Rian berdegup kencang. Ia buru-buru menyelipkan surat kembali dan mengembalikan buku ke tempat semula. Tapi malam itu ia tak bisa tidur. Tatapan Madam Sunny, suasana rumah yang terlalu tenang, dan isi surat itu, semuanya terasa seperti jebakan yang belum ia sadari sepenuhnya. Keesokan harinya, saat sedang membersihkan lantai ruang tamu, Rian mencuri-curi pandang ke arah meja kerja yang disebut dalam surat. Ia tahu, rasa penasarannya bisa membahayakan. Tapi rasa itu perlahan berubah jadi kecurigaan. Sore harinya, hujan turun deras. Listrik mendadak padam. Rian segera berlari ke kamar atas untuk memastikan Sunny baik-baik saja. Saat ia membuka pintu, Sunny duduk kaku di kursinya. Tubuhnya bergetar pelan. "Lampu, aku takut gelap," bisiknya. Tanpa berpikir panjang, Rian memeluk bahunya dari belakang, berusaha menenangkan. "Tenang, saya di sini. Listrik sebentar lagi nyala." Sunny memutar kepalanya perlahan, dan bibir mereka bersentuhan. Bukan ciuman yang disengaja, bukan pula penuh hasrat, tapi cukup untuk membuat keduanya terdiam, dalam jarak yang terlalu dekat, dan perasaan yang terlalu asing. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Sunny menarik diri lebih dulu. Wajahnya merah lalu kembali dingin. "Keluar dari kamar saya." Rian tak berkata apa-apa. Ia menunduk dan melangkah keluar, sementara hujan di luar semakin deras. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Sunny jadi lebih diam dari biasanya. Tapi tatapannya kepada Rian tak lagi sama. Ada luka, ada rasa, ada penyangkalan yang tak bisa disembunyikan. Dan Rian sadar, perasaan adalah hal paling berbahaya yang bisa tumbuh di rumah penuh rahasia ini. Pagi itu, udara pegunungan terasa lebih dingin dari biasanya. Rian masih terbayang kejadian malam sebelumnya. Sentuhan singkat yang tak sengaja itu, dan bagaimana Madam Sunny berubah setelahnya. Ia tak lagi sekeras dulu. Kadang hanya menatap Rian dalam diam, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi terlalu takut untuk bicara. 2 hari setelah insiden itu, Sunny dijadwalkan bertemu Tuan Chen di kota untuk cek kesehatan bulanan. Ia berangkat bersama sopir, meninggalkan rumah untuk pertama kalinya sejak Rian datang. Momen itu tak Rian sia-siakan. Setelah memastikan rumah sepi, ia masuk ruang kerja dan menarik napas panjang di depan meja tua yang disebut dalam surat. Tangannya gemetar saat menarik laci bawah. Berkas-berkas tersusun rapi. Di antara tumpukan itu, ia menemukan beberapa dokumen penting. Fotokopi akta saham perusahaan milik mendiang suami Sunny. Bukti transfer besar ke rekening atas nama pria bernama Hanj. Dan surat pengunduran diri salah satu direksi, tertanggal 2 minggu sebelum kecelakaan yang membuat Sunny lumpuh. Mata Rian membelalak. Ini bukan kecelakaan biasa.
gumamnya. Ia mengenali nama Hanj. Nama itu tertulis di surat, dan wajahnya mirip dengan pria dalam liontin kecil yang pernah dilihat Rian di tangan Sunny, seorang pria muda yang jelas bukan suaminya. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. Rian buru-buru menutup laci dan memutar badan. Di ambang pintu, Madam Sunny berdiri diam dengan kursi rodanya. Matanya tajam menusuk. "Sedang apa kamu?" Suaranya datar, tapi penuh tekanan. "Saya hanya membersihkan meja," jawab Rian cepat. Sunny menatapnya lama. "Kamu mulai seperti mereka. Ingin tahu terlalu banyak." Sejak percakapan itu, suasana rumah menjadi semakin menegangkan. Setiap langkah Rian terasa diawasi. Setiap bisikan angin seperti membawa mata yang mengintai. Tapi semua berubah lagi saat malam berikutnya. Tanpa aba-aba, Sunny tiba-tiba mengundangnya makan malam. Meja makan yang biasanya kosong kini dihias sederhana. Musik klasik diputar pelan. Dan ada sebotol anggur merah yang sudah dibuka. "Anggap saja ini malam pengakuan," kata Sunny sambil menuangkan minuman. Rian hanya duduk kaku. "Aku tahu kau sudah melihat sesuatu di meja kerjaku," lanjutnya. Rian tak menyangkal. Ia tahu tak bisa berbohong. "Hanjie," kata Sunny lirih. "Dia mantan kekasihku. Aku ingin menikahinya setelah suamiku meninggal. Tapi dia mengkhianati." Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap tenang meneguk anggur. "Dia dan direksi lain menyingkirkan suamiku. Dan mereka ingin menyingkirkanku juga." Suasana menjadi sunyi. "Kau pikir aku lemah, Rian?" Sunny menatap langsung ke matanya. "Aku hanya menunggu waktu yang tepat." "Untuk apa?" tanya Rian akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar. "Untuk membalas," jawab Sunny pelan. Kemudian ia menyodorkan map coklat berisi dokumen. "Bantu aku, Rian. Serahkan ini ke pengacara rahasia yang masih kupercaya. Pastikan sahamku tidak diambil paksa. Dan kalau aku tiada, pastikan dunia tahu kebenarannya." Rian mematung. "Kenapa saya?" Sunny menatapnya dalam. "Karena kamu satu-satunya orang yang tidak punya ambisi. Kamu punya hati." Ia menghela napas. 100 juta itu terlalu kecil. "Jika kamu selesaikan ini, aku tambahkan 1 miliar. Rian terdiam. Bukan karena nominalnya, tapi karena hatinya tahu, keputusan malam itu bukan soal uang, tapi tentang hidup dan mati seseorang. Dan sebuah rahasia besar yang tak bisa lagi ditutup rapat. Sejak malam perjamuan itu, rumah yang dulunya sunyi kini terasa tegang dalam diam. Sunny mulai bersikap lebih terbuka pada Rian. Kadang tersenyum samar saat tatapan mereka bertemu di lorong. Kadang memanggil hanya untuk ditemani minum teh di taman. Namun di balik semua itu, ada bayangan tak kasat mata yang semakin terasa hadir. Rian mulai merasa ada yang mengawasi. Saat ia di dapur, saat menyiram tanaman, bahkan saat sedang berdoa di dalam kamar. Perasaan itu terus menempel seperti hawa dingin yang tak bisa diselimuti. Suatu malam, saat membuang sampah ke gudang belakang, Rian mendengar suara bisikan samar. Ia mengendap pelan ke arah suara, menahan napas di balik pintu kayu. Pintu studio lukis terbuka. Padahal selama ini selalu terkunci. Dengan jantung berdebar, Rian melangkah masuk. Ruangan itu gelap dan berdebu, dipenuhi lukisan tua yang bersandar miring di dinding. Di sudut ruangan, ada cahaya kecil dari senter. Seorang pria bertopi sedang membongkar kotak kayu, mencarinya dengan terburu-buru. Rian terpaku. Tapi pria itu sadar kehadirannya. Ia kabur melalui jendela sempit di belakang studio. Rian mengejar, tapi tak berhasil menangkapnya. Pria itu lenyap di telan malam. Keesokan paginya, Rian menceritakan semuanya pada Sunny. Madam itu terdiam, menatap lurus ke arah jendela. "Sudah kuduga," gumamnya. "Mereka mencariku lagi." "Mereka siapa?" tanya Rian, meski hatinya sudah bisa menebak.
Orang yang sama yang mengambil suamiku, jawabnya, menggenggam tangan Rian erat. Dan ingin aku menyusulnya. Sore itu, angin pegunungan meniup lebih dingin dari biasanya. Di balkon belakang, Sunny membuka cerita yang selama ini ia kubur. Ia dijodohkan saat masih berusia 23 tahun. Calon suaminya, 20 tahun lebih tua, adalah seorang taipan properti. Pernikahan mereka tanpa cinta, hanya demi menyelamatkan perusahaan keluarganya dari krisis. Aku menjalani semuanya. Sampai akhirnya, aku bertemu Hanjie, katanya pelan. Wajahnya terlihat rapuh. Dia memberiku harapan. Tapi saat suamiku meninggal, dia mencuri semuanya. Termasuk hatiku dan seluruh saham peninggalan suamiku. Rian tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya duduk di samping wanita itu, memandangi pegunungan yang mulai tertutup kabut. Kadang Sunny menggenggam tangan Rian terlalu lama. Kadang ia memanggilnya hanya untuk duduk diam bersama. Suatu malam, listrik kembali padam seperti sebelumnya. Tanpa suara, ia memeluk Rian erat di ruang baca. Aku takut, Rian. Rian membalas pelukan itu dengan perlahan. Saya di sini, sampai semuanya selesai. Beberapa hari kemudian, sesuai instruksi, Rian berangkat ke Taipei secara diam-diam. Di dalam tasnya, ia membawa salinan dokumen penting untuk diserahkan kepada pengacara bernama Liu Ming. Tapi saat ia turun di stasiun MRT, dua pria berpakaian gelap mulai mengikutinya. Rian menyadari hal itu ketika masuk ke toilet umum. Satu dari mereka mencoba merampas tasnya, namun Rian melawan dan berhasil kabur melalui pintu belakang stasiun. Ia kembali ke villa dengan pipi lebam dan nafas berat. Saat melihat kondisinya, Sunny panik. Kau tak boleh keluar lagi, katanya. Aku salah mengirimmu. Tapi wajahnya berubah serius. Mereka serius ingin menghapus semua ini. Sunny menunduk, lalu berkata dengan suara lirih. Kalau aku tiada, jangan tangisi aku, Rian. Balaskan saja. Rian hanya bisa menatap wanita itu dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia tak lagi memanggilnya madam. Kini ia menyebutnya dengan satu nama. Sunny. Hubungan mereka tumbuh di antara bisu dan bahaya. Rian tak lagi sekadar perawat. Ia menjadi pelindung, tempat bersandar, dan mungkin satu-satunya orang yang masih bisa membuat Sunny merasa hidup. Mereka menghabiskan malam demi malam di ruang baca, di balkon, di taman belakang yang sunyi. Dan entah sejak kapan, keheningan itu menjadi pengikat yang lebih kuat dari kata-kata. Sampai pada malam hujan lebat, seperti malam pertama mereka bersentuhan, semua tak lagi terbendung. Sunny menggenggam wajah Rian dengan kedua tangannya yang bergetar. Matanya sembab, napasnya tertahan. Aku sudah terlalu lama sendiri, bisiknya. Dan sebelum Rian sempat menjawab, bibir mereka bertemu. Kali ini bukan karena tidak sengaja, tapi karena hati yang saling memanggil. Ciuman itu dalam, jujur, dan penuh luka yang belum sembuh. Saat mereka berpisah, Rian menatap matanya. Apakah kita harus seperti ini? Tanyanya lirih. Tak ada yang boleh tahu, jawab Sunny cepat. Kita hanya dua orang yang terluka, mencari pelarian. Sejak malam itu, suasana rumah kembali berubah. Bukan karena cinta, tapi karena ancaman mulai datang semakin nyata. Beberapa hari kemudian, telepon rumah yang hampir tak pernah berbunyi tiba-tiba berdering. Sunny mengangkatnya, dan wajahnya langsung berubah tegang. Bagaimana kau bisa tahu nomor ini? Suaranya pelan, tapi tajam. Rian berdiri di ambang pintu, mematung. Ia tahu, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Setelah menutup telepon, Sunny menarik napas panjang dan berkata tanpa menatapnya. Hanjie akan datang ke rumah ini. Rian terdiam. Kenapa? Dia bilang ingin berdamai, jawab Sunny datar. Tapi aku tahu, dia hanya ingin menghapus jejak. 2 hari kemudian, Hanjie datang. Mobil hitam mewah terparkir di depan rumah.
Ia turun dengan jas mahal dan senyum licik yang terlihat sangat berbeda dari foto dalam liontin. Sunny menyuruh Rian untuk tidak menunjukkan diri. Namun Rian tak bisa menahan diri. Ia menguping dari balik tirai ruang tamu. Percakapan mereka terdengar seperti permainan psikologis berdarah dingin. Aku bisa kembalikan saham itu, kata Han Jie. Bahkan hartamu. Tapi kau harus keluar dari Taiwan dan tak pernah buka mulut lagi. Aku tidak takut, Han Jie, jawab Sunny tenang. Dan aku tidak akan diam. Han Jie tertawa pelan. Sayang sekali, aku tidak datang sendiri. Ketegangan mulai menebal. Malam itu, seluruh lampu luar rumah dipadamkan atas perintah Sunny. Suasana menjadi gelap dan mencekam. Dua pria berjas hitam menunggu di luar pagar seperti patung. Han Jie tetap duduk dengan angkuh di ruang tamu. Sementara itu, di dapur, Rian memasukkan pisau kecil ke balik celananya. Nalurinya berkata, sesuatu akan terjadi, dan ia harus siap, apapun yang akan datang. Langkah kaki terdengar berat di lorong rumah. Rian berdiri membeku di balik dinding dapur. Di depan sana, Han Jie masih duduk tenang di sofa ruang tamu, seolah rumah itu miliknya. Dari luar, salah satu pria berjas hitam masuk membawa koper logam. Ia meletakkannya di atas meja, lalu membukanya perlahan. Sebuah senjata api terpampang di dalamnya. Darah Rian seakan berhenti mengalir. Ini akan cepat, kata Han Jie dengan senyum dingin. Aku hanya perlu memastikan kau tidak lagi jadi duri, Sunny. Detik berikutnya, semuanya berjalan seperti adegan film yang terlalu nyata. Sunny menabrakkan kursi rodanya ke meja kaca, memecahkannya dengan keras. Suara pecahan mengalihkan perhatian semua orang. Di saat itulah, Rian melompat keluar dari dapur dan menendang tangan pria bersenjata itu. Senjatanya terlempar ke lantai. Tubuh pria itu menghantam dinding. Keributan pecah. Sunny meraih koper logam dan melemparkan isinya ke arah Rian. Simpan ini. Pergilah sekarang, teriaknya. Rian memeluk koper itu di dadanya. Tapi ia menatap Sunny penuh perlawanan. Tidak, saya tidak akan tinggalkan Madam. Mata Sunny bergetar. Napasnya berat. Kalau kamu tidak hidup, siapa yang akan ceritakan kebenarannya? Rian terpaku. Suasana rumah berubah kacau. Han Jie berteriak. Anak buahnya mulai bangkit lagi. Sunny melotot pada Rian. Pergi. Dengan berat hati, Rian berlari menuju pintu belakang. Hujan deras masih mengguyur halaman belakang villa itu. Dengan koper di tangan, ia menembus gelap malam. Tak tahu apakah itu adalah pelarian, atau awal dari peperangan yang sebenarnya. Rian tiba di kota dengan tubuh menggigil dan kepala berdenyut. Di stasiun kecil, seseorang sudah menunggu di bawah payung hitam. Liu Ming, tanya Rian. Pria itu mengangguk. Kalau kamu datang sendiri malam ini, berarti dia tidak selamat. Rian tak sanggup menjawab. Ia hanya menyerahkan koper itu dengan kedua tangan. Liu membuka koper di tempat itu juga. Dokumen saham, catatan keuangan, bukti transfer, dan semua surat pengakuan lengkap. Ini cukup untuk menjatuhkan mereka, gumam Liu. Malam itu juga, mereka menyusun rencana. Dokumen dibocorkan ke media. Kasus kecelakaan Sunny dibuka kembali. Nama Han Jie disebut dalam skandal nasional. Dalam 2 minggu, berita tentang konspirasi saham, pengkhianatan, dan penghilangan nyawa tersebar di seluruh Taiwan. Interpol turun tangan. Han Jie kabur ke Makau, tapi akhirnya tertangkap di pelabuhan. Rian? Ia kembali ke villa. Kosong. Sunyi. Dingin. Di dalam kamar, hanya tersisa liontin kecil dan sepucuk surat. Aku tahu kamu akan kembali. Terima kasih karena tidak pergi. Terima kasih karena mencintai wanita rusak sepertiku. Dan menjadikanku merasa hidup kembali. Jangan menangis. Hidupmu masih panjang. Gunakan uang itu, bangun hidup baru. Jaga kisah ini.
tetap hidup. Sunny. Rian menatap liontin di tangannya. Di dalamnya, foto lama Sunny bersama pria muda itu kini terasa berbeda. Bukan lagi simbol cinta, tapi luka dan keberanian. Ia membawa koper berisi uang dan dokumen terakhir yang belum sempat diserahkan. Tapi bukan untuk dirinya. Rian tidak pulang dengan kepala terangkat karena uang itu. Ia pulang membawa kenangan, luka, dan janji yang harus ditepati. Beberapa bulan setelah kembali ke Indonesia, Rian memutuskan untuk tidak tinggal diam. Di desa kecil tempat ibunya tinggal, ia membangun klinik pengobatan gratis. Bukan mewah, tapi cukup untuk menampung mereka yang tak mampu membayar biaya rumah sakit. Di balik klinik itu, ada satu ruangan kecil yang ia jadikan perpustakaan mini, berisi buku-buku sumbangan dari berbagai negara. Sebagian darinya, lukisan-lukisan tua dari Taiwan yang berhasil ia selamatkan. Ia juga membuka lapangan kerja bagi mantan TKI yang pulang ke kampung halaman. Ia tahu rasanya hidup di negeri orang, terikat kontrak, diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan alat. Rian ingin mengubah itu, meskipun hanya untuk 1-2 orang. Namun setiap malam saat hujan turun dan angin bertiup dari arah sawah, Rian masih suka termenung di beranda. Ia memejamkan mata, mengingat suara halus itu, mengingat sentuhan dingin di bawah lampu redup, dan mengingat kalimat terakhir dari seorang wanita yang telah mengubah hidupnya. Kalau aku tiada, jangan tangisi aku, balaskan saja. Dan Rian tahu, ia telah menepati janji itu. Tidak dengan peluru, tidak dengan dendam, tapi dengan kebenaran. Dan dengan hidup yang lebih berarti.